Wah, Kak, lihat gedung itu, tinggi sekali. Iya, Dek, itu namanya bioskop. Yuk kita masuk. Siang Bu, mau beli tiket untuk film apa? Oh, tadi pagi saya dapat notifikasi dari STH Cinema. Katanya ada film baru ya? Iya, betul Bu, judulnya Langkah Menuju Negeri Merdeka. Filmnya ini bisa untuk semua umur, Pak. Iya Pak, filmnya tentang sejarah Indonesia. Seru loh, adik-adik pasti mau nonton kan? Oh, ya sudah deh. Ayo kita nonton. Ayo! Hush, filmnya udah mau mulai loh. Semua berawal pada tahun 1596, di mana Belanda melakukan ekspedisi pertamanya ke Indonesia. Ayo kita jelajahi negeri ini. Mari kita mulai ekspedisi kita. Ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang berpedoman pada buku Itinerario karya Jan Huygens van Lieshoten. Ekspedisi ini bertujuan untuk mencari rempah-rempah dan untuk mencapai 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Houtman disambut baik oleh penduduk di Banten. Namun, keadaan berubah ketika Belanda menunjukkan sifat aslinya. Lihat, apa yang kita butuhkan pada negeri ini, semuanya ada di sini. Benar sekali, Kapten. Seandainya kita bisa menguasai semua rempah-rempah itu. Siapa bilang kita tidak bisa? Lihat saja, semua itu akan menjadi milik kita. Lalu kita akan jual ke negara kita. Hahaha, kita akan kaya. Hidup Kapten, hidup Kapten. Pada akhirnya, Belanda diusir dari Banten. Kami tidak menerima penjajahan di sini. Pergilah dan jangan datang lagi. Ekspedisi kedua Belanda ke Indonesia dipimpin oleh Van Neck dan Warwijck yang disambut dengan baik. Mereka berhasil membawa rempah-rempah dari Indonesia kembali ke Belanda. Pada tahun 1598, Parlemen Belanda mengusulkan bahwa semua perusahaan perekonomian di Belanda yang bersaing dengan satu sama lain untuk digabung menjadi satu. Saya ada usul. Bagaimana kalau perusahaan perekonomian di Belanda digabung jadi satu? Wah, itu adalah usulan yang sangat bagus. Ayo kita laksanakan. Baik, terima kasih semua sudah hadir pada rapat hari ini. Di pertemuan ini, kita akan membahas cara mengatasi persaingan perdagangan dengan pedagang-pedagang Portugis. Jadi, kita akan mendirikan organisasi untuk mengatasi masalah ini. Di mana organisasi ini akan menjadi persatuan pedagang-pedagang Belanda untuk melawan pedagang-pedagang Portugis. Langsung laksanakan. Siap, akan kami kerjakan semaksimal mungkin. Pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indisch Company atau singkatnya adalah VOC. VOC adalah perusahaan Belanda yang bermarkas di Amsterdam. Tujuan awal dibentuknya VOC ialah untuk mengatasi persaingan antara pedagang-pedagang Belanda dengan pedagang-pedagang Portugis yang juga ada di Indonesia pada saat itu. Pak, dana yang tersisa untuk perusahaan ini sudah sedikit sekali. Wah, benarkah itu? Iya Pak, bahkan kita sudah dibilang bangkrut. Saya mendengarkan perbincangan kalian. Pasti hal ini terjadi karena kalian semua korupsi. Tidak, hal ini tidak mungkin terjadi. Pada tahun 1799, VOC akhirnya bangkrut dikarenakan korupsi yang sangat banyak sehingga dana VOC habis. Pada tahun 1830, saat pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah Perang Diponegoro, Gubernur Jenderal Judo mendapat izin untuk menjalankan kultur stelsel atau sistem tanam paksa dengan tujuan utama yaitu menutup anggaran pemerintah penjajahan dan mengisi kas pemerintahan penjajah yang saat itu kosong. Mohon perhatiannya semua. Mulai hari ini, setiap orang yang memiliki tanah diharapkan menyerahkan 20% tanah kalian. Dan itu akan menjadi milik pemerintah. Lahan itu akan ditanami tumbuhan rempah yang akan dijual. Sedangkan setiap orang yang tidak memiliki lahan harus bekerja penuh untuk menanam tumbuh-tumbuhan rempah.
Adakah keuntungan yang bisa kami dapatkan? Tidak ada. Ini tidak adil bagi kami. Bagaimana kami bisa mencukupi kebutuhan kami? Kami bisa mati. Iya, Betul. Semua diam. Tidak ada negosiasi. Ini bukan permintaan. Ini adalah perintah. Sebenarnya, jauh sebelum sistem tanah paksa diberlakukan, VOC sudah melakukan berbagai bentuk monopoli yang merugikan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak perlawanan dari rakyat, dan salah satunya datang dari rakyat Maluku. Rakyat Maluku yang sudah lelah diperlakukan dengan semena-mena oleh bangsa Belanda, akhirnya memberontak dengan cara sembunyi-sembunyi dengan dampak yang tidak besar pada tanggal 15 Mei 1817. Perlawanan tersebut terjadi pada tengah malam ketika mereka membakar pos perahu yang berada di pelabuhan Porto dipimpin oleh Patimura alias Thomas Matulesi. Pada tanggal 16 Mei 1817, mereka berhasil mengepung seluruh bangunan benteng Duurstede dan membunuh residen Belanda yaitu Vandenberg. Hei Belanda, kita tidak terima rakyat kami diperlakukan tidak adil, karena kalian tidak menerima keluhan kami. Jangan salahkan kami jika kami memberontak. Ayo serang! Bakar semua perahu-perahu itu! Serbu! Perlawanan sengit terjadi di antara rakyat Maluku dan tentara Belanda. Belanda yang pelan-pelan pulih karena ada bantuan dari Batavia, sedangkan pasukan Patimura akhirnya menyerah dan dihukum gantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Atas pemberontakan yang kalian lakukan, maka kalian akan dihukum gantung. Mati demi memperjuangkan rakyat, sungguh suatu kehormatan bagi kami. Walaupun kami akhirnya gugur, tapi nama kami akan dikenang, perjuangan kami akan diteruskan, sampai kalian angkat kaki dari negeri kami. Sesuai keinginanmu. Kembali lagi pada masa penerapan sistem tanam paksa di seluruh wilayah Hindia Belanda. Ada seorang kaum humanis Belanda bernama Edward Douwes Dekker yang memulai gerakan menentang sistem tanam paksa yang ditetapkan oleh Van den Bosch. Sistem tanam paksa ini harus dihentikan. Sebagai ganti budinya, rakyat Indonesia harus diberikan pendidikan yang layak. Akhirnya, pada tahun 1865 sampai 1870, sistem tanam paksa berhasil diberhentikan dan dibuatlah kebijakan pintu terbuka, di mana pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Wow, what a beautiful country. Hi, welcome to Netherlands East Indies. Ada begitu banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Karena itu dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja dari kaum pribumi. We need more experienced native laborers to advance our companies. Yes, of course, we'll make it work. Karena orang Indonesia membutuhkan pendidikan yang baik, sekolah-sekolah dibangun oleh pihak Belanda untuk membantu mereka membuat sumber daya manusia yang lebih baik. Mulai sekarang, anak-anak dari golongan bangsawan dan pegawai negeri akan disekolahkan selama 7 tahun. Akan dibuka Hollands Inland School, sekolah Belanda untuk bumi putra. Dari sinilah lahir kaum terpelajar yang menjadi kaum nasionalis. Mereka yang mendirikan organisasi-organisasi bagi pergerakan nasional Indonesia. Bagaimana kalau kita buat organisasi pergerakan nasional Indonesia? Wah, ide yang bagus. Tentu saja. Ayo, langsung kita laksanakan. Seiring berjalannya waktu, makin banyak kaum-kaum nasionalis terpelajar dari berbagai daerah yang membentuk organisasi-organisasi. Di antaranya adalah organisasi PNI, atau juga bisa disebut dengan Partai Nasional Indonesia. Halo? Halo? Iya, ada apa? Ayo kita adakan pertemuan di Jalan Regensweg nomor 22 di Bandung. Siap. Langsung ke lokasi. Baik, akan saya tunggu. Saya ada ide. Bagaimana jika kita membuat sebuah organisasi partai politik? Sebenarnya itu ide yang sangat bagus. Tapi agak beresiko karena akan memicu reaksi keras dari pemerintah kolonial. Betul, ada benarnya. Tapi kita sudah lelah karena negara kita tidak maju dan terus ditindas. Kita harus mencoba. Baiklah kalau begitu. Kita namakan apa organisasi ini? Ini adalah salah satu partai politik pertama di Indonesia, jadi kita harus menggunakan kata Indonesia. Oh, bagaimana dengan Partai Nasional Indonesia? Wah, iya, tentu saja.
Begitulah awal mula berdirinya Organisasi Partai Nasional Indonesia. Sekarang waktunya kita menentukan seorang ketua partai. Saya rasa Soekarno akan menjadi ketua yang baik. Iya, saya juga setuju. Mari kita langsung jalankan saja partainya. Setelah Soekarno diangkat menjadi ketua partai, maka partai ini mulai menjalankan kegiatan-kegiatan organisasinya. Teman-teman, kita harus ingat bahwa tujuan kita adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dengan asas percaya pada diri sendiri, sehingga semua yang kita lakukan adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Iya, benar. Kita akan mulai dengan mengajak beberapa orang terpelajar untuk masuk berpartisipasi dalam partai kita ini. Siap. Namun, setelah beberapa saat berlalu, Wah, betul-betul kalian. Bisa-bisanya kalian melakukan hal seperti ini. Ini sangat radikal dan berbahaya bagi pemerintahan Belanda. Organisasi ini harus dihancurkan sekarang juga. Kalian semua akan ditangkap dan ditahan. Dan dengan begitu, Soekarno ditangkap bersama tokoh-tokoh lain PNI di Yogyakarta karena partai mereka dituduh oleh pihak berotoritas sebagai organisasi yang membahayakan pemerintah kolonial karena ideologinya yang menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan kepada masyarakat. Teman-teman semua yang hadir di sini, bisa dilihat bahwa Soekarno dan beberapa teman kita yang lain telah ditangkap. Sehingga mulai dari hari ini, saya, Pak Sartono, akan membubarkan PNI kita. Tetapi, kita akan membentuk organisasi baru. Adakah ide buat nama organisasi kita ini? Bagaimana jika kita menamakannya Partindo? Itu adalah nama yang sangat cocok. Mulai dari hari ini, organisasi Partindo dijalankan dan kita akan mengajak Soekarno untuk bersatu kembali. Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan pembentukan Partindo membentuk Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Pada tahun 1946, PNI dihidupkan kembali dan menjadi partai dengan suara terbesar pada pemilu 1955, sehingga pada tahun 1973, PNI dan beberapa partai nasionalis lain berfungsi sebagai Partai Demokrasi Indonesia. Kepemimpinan Belanda mulai gugur ketika Jepang mendarat di Tarakan di Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Pada tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang dan Jepang berhasil memaksa pasukan Koninklijk Nederlands-Indische Leger di bawah komando Letjen ter Putten. Satu persatu wilayah Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Serang pasukan Belanda! Kita akan memimpin Indonesia sekarang! Maju! hingga waktu itu, Mejen J.J. Pesman mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Kolonel Soji minta agar perundingan dapat dilakukan di gedung Isola. Saya datang ke sini atas permintaan Mejen JJ untuk melakukan perundingan. Baiklah, saya mengerti. Mari kita melakukan perundingan di gedung Isola. Jenderal, saya mau kamu beritahu kepada Gubernur Jenderal Tjarda untuk menggerakkan perundingan di Kalijati pada tanggal 8 Maret. Siap, akan saya beritahu segera. Halo Gubernur, saya ingin menyampaikan bahwa akan ada perundingan di Kalijati pada tanggal 8 Maret. Baiklah, akan saya siapkan. Gubernur, tolaklah usulan itu. Apa? Enak saja mereka. Dengan ini saya mengeluarkan ultimatum. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 pagi, para petinggi Belanda belum berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, Jenderal ter Putten, pemimpin Angkatan Perang Hindia Belanda, dihadapkan kepada situasi kritis. Setelah melewati beberapa hal, pertemuan yang semula direncanakan di Jalan Cagak Subang akhirnya berlangsung di rumah dinas seorang perwira di Lanut Kalijati. Perundingan penyerahan kekuasaan dari kolonial Belanda kepada Jepang berlangsung sangat singkat dan pada akhirnya kekuasaan Belanda diambil alih oleh Jepang sehingga mulai dari saat itu Indonesia menjadi milik Jepang. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia,
terjadilah hal yang tragis pada Jepang, di mana Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Mari kita bom kota Hiroshima dan Nagasaki. Ayo, langsung kirimkan pesawat pembom Enola Gay dan langsung jatuhkan Little Boy tepat di tengah kota Hiroshima. Sementara itu, PPUPKI yang sudah diciptakan dibubarkan dan dibuatlah organisasi baru, yaitu PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Tak lama setelah Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima, Amerika kembali menjatuhkan bom atom kedua, Fat Man, di kota Nagasaki, Jepang. Ayo, sekarang kita bom kota Nagasaki. Serang! Setelah peristiwa ini, Marsikal Terauchi mengirimkan undangan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk berangkat ke Dalat, Saigon di Vietnam. Di sana, mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi yang menjelaskan bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat kembali ke Indonesia, Sultan Syahrir dan golongan-golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Soekarno, proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa lagi menunggu keputusan Jepang. Kita akan raih kemerdekaan kita sendiri. Iya, proklamasikan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oleh sebab itu, golongan muda lebih mendesak lagi agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan selembat-lembatnya 16 Agustus 1945. Namun Soekarno tetap menolak dengan pertimbangan pendapat golongan tua yang ingin menunggu pemberian kemerdekaan dari Jepang dan ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Iya, kita harus tunggu saja pemberian kemerdekaan dari Jepang. Tidak, tolonglah dengarkan kami. Soekarno dan Mohatta terpaksa diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 3 dini hari, dan Soekarno didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekali lagi kami minta, proklamasikanlah kemerdekaan negara kita. Sudah saya bilang tidak. Menurut saya, kita harus menunggu keputusan dari Jepang saja. Tunggu dulu Soekarno. Saya rasa ada kemungkinan Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Apakah lebih baik kita dengarkan golongan muda saja? Itulah maksud kami dari awal. Ada kemungkinan yang sangat besar Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan dengan begitu saja. Kita harus meraih kemerdekaan kita sendiri. Kalau dipikirkan lagi, itu ada benarnya juga. Jadi, bagaimana Soekarno? Begini, kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita besok. Naskah proklamasinya akan dirumuskan malam ini di rumah seorang kawan Jepang kita, Tadashi Maeda. Baiklah, saya akan mengajak Mr. Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi itu bersama kita. Akhirnya kita bisa bebas dari penjajahan. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diantar kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, bagaimana persiapannya? Kita akan memproklamasikan kemerdekaannya besok. Kami akan membuat teks proklamasi sekarang juga. Baiklah, katakan saja jika kalian membutuhkan sesuatu. Terima kasih kawan. Saya tahu saya selalu bisa mengandalkan Anda. Dari malam sampai pagi tidak tidur, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama Ahmad Subarjo membahas dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik.
Soekarno, siapkan kertas. Dan Sayuti, siapkan alat ketik. Kita akan memulai naskah proklamasi. Tulisannya sudah selesai dan siap diketik. Sayuti, laksanakan. Segera. Pagi tiba, dan naskah proklamasi telah dibuat. Naskah sudah siap. Kerja yang luar biasa Sayuti, sekarang waktunya untuk dibacakan. Pada 17 Agustus 1945, jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Penganggasan Timur nomor 56. Namun, sebelum proklamasi dibacakan, Fatmawati, istri dari Soekarno, menjahit bendera merah putih. Setelah benderanya dijahit, proklamasi siap dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di hari itu juga, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran dan membajak radio Hoso Kanri Kyoku, yang sekarang namanya adalah Radio Republik Indonesia. Baiklah, semua rakyat Indonesia harus tahu kabar gemilang ini. Saya harus membajak radio ini agar seluruh masyarakat mengetahui proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1 hari setelah itu, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kami mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Setelah sekian waktu, kabar mengenai Indonesia merdeka tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Belanda. Belanda menanggapi hal ini dengan kembali mencoba untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Ayo kita menjajah Indonesia lagi! Ayo! Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu atau AFNI yang sedang bertugas melucuti dan memulangkan tentara Jepang dari Indonesia. Pada 15 September 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda ini dengan melakukan perlawanan di beberapa daerah. Kami meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan semua bentuk persenjataan kepada Allied Force Netherlands East Indies. Kami menolak. Senjata-senjata ini bisa membantu kita untuk selalu terjaga terhadap bangsa lain yang ingin kembali menjajah tanah air kami. Kami tidak akan serahkan. Pada salah satu daerah yang berusaha dikuasai oleh sekutu, yaitu Surabaya, sebuah perlawanan perjuangan yang dipimpin oleh Sutomo dan 3 orang lainnya melawan pasukan sekutu. Selama banting-banting Indonesia masih mempunyai darah merah yang bisa membuat secari kain putih menjadi merah putih, maka selama itu juga kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Serang! Pada 10 November, sekutu melawan banyak pasukan Indonesia. Sekitar 16.000 jiwa pasukan Indonesia tewas. Jasa para pahlawan Indonesia itulah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional.
Pada 15 November 1946, perundingan Linggarjati dimulai, lalu ditandatangani pada 25 Maret 1947, dan sekarang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati. Sudah. Dengan ini, kami dari pihak Indonesia setuju. Kami juga setuju. Namun, setelah itu, Belanda mengubah pikirannya dan akhirnya tidak menyetujui isi Linggarjati, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Kerahkan pasukan. Ambillah daerah-daerah di Sumatera dan Jawa. Kita akan menjajah negara ini sehingga menerima kekuasaan yang besar. Siap! Tetapi karena Belanda dikritisasi, akhirnya agresi militer Belanda satu diakhiri dengan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Lalu, agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948, di mana Belanda tidak menyetujui isi Renville dan tetap berusaha untuk menguasai Indonesia. Pihak Indonesia melawan, termasuk pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada akhirnya, perintah gencatan senjata dikeluarkan dan secara singkat begitulah akhir dari agresi militer Belanda dan Indonesia juga tetap mempertahankan kemerdekaannya hingga sekarang. Indonesia merdeka! Wah, filmnya bagus ya, Dek. Yeah, it's amazing. 100%. Iya dong, Dek. Negara kita emang keren. Adik-adik suka sama siapa di film tadi? Yang itu loh, yang ketik naskah proklamasi. Oh, itu namanya saya temelik, Dek. Aku pengen jadi kayak dia, Mak. Bisa, asalkan belajar dengan giat ya, Dek. Jangan bolos sekolah, Dek. Iya, Kak. Nah, ada yang bisa tebak gak? Apa pesan moral dari film ini? Aku. Jadi, dari film ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu berdaulat atas sejarah Indonesia. Mulai dari awal hingga Indonesia merdeka. Sama juga dengan kehidupan kita saat ini. Aku lanjutin ya, Kak. Jadi sama dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita bisa lihat bahwa Tuhan selalu bekerja dan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Wah, keluarga papa pintar-pintar semua ya. Hehe, iya dong. Ya sudah, ayo kita pulang. Iya, ayo. Seru sekali hari ini.